Lampu jalan berkedip, kabut laut merayap pelan, menelan ujung jembatan tua. Sebuah motor melintas sendirian, saat pengendaranya menoleh ke spion. Seorang wanita berdiri di belakangnya, cantik, rambut panjang, gaun putih kotor. Pengendara mengerem mendadak. Namun jembatan itu kembali kosong, hanya terdengar tangisan lirih yang tertinggal di udara. 1817 Batavia Utara. Ancol masih rawa. Ancol bukan tempat hiburan, bukan kota wisata. Hanya rawa hitam, lumpur berbau busuk, dan nyamuk yang membawa penyakit. Belanda membangun jalan dan jembatan untuk kepentingan dagang. Penduduk pribumi dijadikan kerja paksa. Kambuk berbunyi lebih sering dari doa. Di tepi rawa berdiri sebuah rumah panggung tua. Di sanalah tinggal seorang gadis bernama Simanis. Usianya 19 tahun, wajahnya lembut, matanya teduh, menyimpan kesedihan yang dalam. Ibunya mati karena demam rawa. Ayahnya tak pernah kembali dari kerja paksa. Setiap pagi, Simanis menjual air minum dan makanan kepada para pekerja. Ia dikenal ramah, terlalu ramah untuk dunia yang kejam. Suatu siang, derap kuda berhenti, seorang mandor Belanda turun. Namanya Hendrik van der Ven. Matanya langsung tertuju pada Simanis. Tatapan itu bukan kagum, tapi lapar. "Siapa namamu?" "Simanis." Tuan Hendrik tersenyum tipis. Sejak hari itu, Hendrik selalu mencari alasan untuk datang. Para pekerja memperingatkan Simanis, jangan dekat-dekat orang itu. Tak ada perempuan pribumi yang keluar utuh dari rumahnya. Namun Simanis hanya menunduk, ia butuh uang. Ia sendirian, dan takdir mulai mengikatnya perlahan. Hujan deras, angin kencang. Simanis baru saja mengunci pintu rumah panggungnya. Brak, pintu didobrak, dua serdadu masuk. Tangannya ditarik, mulutnya dibekap, ia meronta. Menangis, namun hujan menelan semua suara. Simanis dikurung di kamar gelap, hari berganti hari. Malam berganti malam, dia bukan tamu, dia tawanan. Setiap perlawanan dibalas kekerasan, setiap tangisan dibalas tawa. Hendrik berkata dingin di tanah ini, "Aku adalah hukum." Bulan demi bulan berlalu, tubuh Simanis melemah. Matanya kosong. Suatu pagi, ia muntah darah. Perutnya mulai membesar, ia hamil. Simanis menangis memeluk perutnya. "Nak, maafkan ibu." Namun bagi Hendrik, itu aib. Hendrik tak mau masalah. Tak ada pernikahan, tak ada pengakuan, hanya penghilangan. Ia memerintahkan dua serdadu menyiapkan kereta. Tujuan jembatan rawa Ancol. Langit gelap, tak ada bulan. Simanis dibawa turun dari kereta. Tangannya terikat, kakinya berdarah. Ia mulai sadar. "Tuan, saya mohon lepaskan saya. Saya ingin pulang." Hendrik menatap tanpa emosi. "Pulang kemana? Dunia tidak punya tempat untukmu." Di tengah jembatan, Simanis berlutut, angin berhenti. Rawa di bawah bergolak. Ia menengadah ke langit. "Ya Allah, jika nyawaku diambil tanpa keadilan, jadikan tempat ini saksi penderitaanku." Air matanya jatuh ke papan jembatan. Hendrik memberi isyarat. Tubuh Simanis didorong, jeritan terakhirnya terpotong. Buak, air rawa menelannya sunyi, namun air tak kembali tenang. Malam itu kabut naiki, angin berputar. Di tengah jembatan seorang wanita berdiri, basah, hamil. Wajahnya cantik, tapi matanya penuh dendam. Ia berbisik pelan, "Aku belum pulang." Kabut menggantung rendah di atas rawa, air di bawah jembatan beriak, padahal tak ada angin. Seorang penjaga malam Belanda berjalan mondar-mandir dengan lentera. Langkahnya ragu, tiba-tiba lenteranya padam sendiri. Dalam gelap, terdengar suara perempuan. Menangis pelan, "Tolong, aku kedinginan." Penjaga itu menelan ludah. Cahaya lentera menyala kembali. Di ujung jembatan, seorang wanita berdiri membelakangi. Gaun putihnya basah, rambutnya menjuntai panjang. Penjaga mendekat. "Hei, kau siapa?" Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya cantik tapi pucat membiru, matanya kosong. Perutnya membesar dan sobek. Penjaga itu berteriak. Saat ia mundur, kakinya terperosok, tubuhnya jatuh ke rawa. Air menutupnya. Tangisan itu berubah menjadi bisikan puas. Keesokan pagi, mayat penjaga ditemukan mengapung. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak. Penduduk pribumi berbisik, itu bukan kecelakaan. Arwah perempuan itu sudah bangkit. Belanda menganggapnya takhayul.
namun bau busuk kematian mulai sering tercium. Setiap tengah malam penduduk sekitar jembatan mendengar suara bayi menangis. Tangisan itu datang dari bawah jembatan. Seorang dukun tua berkata pelan, arwahnya tak sendiri. Anaknya ikut terperangkap, air rawa makin keruh. Ikan-ikan mati mengambang. Di rumah besarnya, Hendrik mulai gelisah. Tidurnya tak pernah nyenyak. Dalam mimpinya, Semanis berdiri di samping tempat tidur. Rambutnya meneteskan air rawa. "Tuan, aku pulang." Hendrik terbangun sambil berteriak. Di lantai kamarnya jejak kaki basah mengarah ke tempat tidurnya. Tak hanya malam, siang pun mulai terasa aneh. Para pekerja melihat sosok wanita berdiri di kejauhan. Jika didekati, ia menghilang, namun selalu tertinggal bau lumpur dan darah. Jembatan mulai memakan korban, seorang kuli jatuh tanpa sebab. Kuda mendadak mengamuk lalu tercebur, seorang serdadu hilang dan tak pernah ditemukan. Penduduk memberi nama baru si manis penunggu jembatan. Mereka percaya jika ada laki-laki yang berniat buruk, si manis akan menampakkan diri dengan wajah cantik. Namun jika didekati, wajah itu berubah menjadi wajah kematiannya. Belanda memanggil pendeta, doa dibacakan, salib diangkat. Namun saat doa terakhir, angin mengamuk, kabut berubah pekat, suara perempuan tertawa menggema. "Tuhanmu tak pernah datang ke rawa ini." Pendeta jatuh pingsan, salibnya patah. Malam berikutnya kereta Hendrik melewati jembatan. Kuda mendadak berhenti di depan kereta. Semanis berdiri, cantik, tenang, tersenyum. Hendrik terpaku. Si manis, wanita itu melangkah mendekat. Saat wajahnya hanya sejengkal, senyumnya menghilang. Matanya hitam, mulutnya berdarah. "Giliran Tuan mengantar aku pulang." Kereta terguncang hebat, namun Hendrik selamat. Untuk sementara. Malam itu dari bawah jembatan terdengar dua suara. Tangisan wanita dan tangisan bayi. Kabut menutup jembatan sepenuhnya. Tak satu pun orang berani melintas. Legenda mulai hidup. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jembatan Ancol seperti menghilang setengah, seolah dunia di sekitarnya ditelan rawa. Seorang kusir pribumi menghela napas saat melihat seorang wanita berdiri sendirian di pinggir jembatan. Cantik, tenang, menunduk. "Bang Bolah minta diantar pulang." Suaranya lembut. Kusir itu ragu lalu mengangguk. Kereta berjalan pelan. Wanita itu duduk di samping kusir. Tak ada bau, tak ada hawa dingin. Ia tampak sangat manusia. "Rumahmu di mana?" "Di ujung rawa." Kusir menoleh sekilas. Kursi di sampingnya kosong. Kuda menjerit. Kereta terguncang. Dari belakang, wajah wanita itu muncul sangat dekat. Matanya hitam. Mulutnya sobek hingga telinga. "Kenapa kau berhenti?" "Kereta ditemukan pagi hari." Kusir hilang. Hanya tersisa bekas tangan berlumpur di kursi. Penduduk mulai memahami pola si manis tak pernah mengganggu perempuan. Ia muncul pada laki-laki yang sendirian, terutama yang pernah berbuat kejam, serakah, atau cabul. Dukun tua berkata, ia bukan hantu sembarang. Ia menimbang dosa sebelum menampakkan wajah aslinya. Malam-malam tertentu Semanis terlihat menggendong bayi. Tangisan bayi itu membuat siapapun yang mendengar kehilangan arah. Orang-orang tersesat di rawa, berputar-putar hingga kelelahan, lalu tak pernah kembali. Dukun berkata lirih, anak itu menuntut nyawa, karena ia tak pernah diberi kesempatan lahir. Hendrik makin tertekan. Hendrik tak lagi keluar rumah saat malam. Ia minum tanpa henti. Bayangan si manis muncul di cermin. Di jendela, di ujung lorong, suatu malam, ia mendengar ketukan di pintu kamar. "Tuan, anak kita menangis." Hendrik menutup telinga. Namun suara itu datang dari dalam kepalanya. Hendrik akhirnya memanggil dukun tua. Dengan suara gemetar, ia mengaku, "Aku tak bermaksud membunuhnya, aku hanya ingin masalah itu hilang." Dukun itu menatap tajam. Masalah itu bernama nyawa. Dan nyawa selalu menuntut pulang. Ritual dilakukan di bawah jembatan. Sesajen diletakkan. Doa dipanjatkan. Namun saat nama Semanis disebut, angin mengamuk, air rawa mendidih. Sosok si manis muncul, menggendong bayinya. Bukan doa yang kuinginkan, tapi keadilan. Api lilin padam bersamaan. Ritual gagal total. Malam berikutnya Hendrik mencoba kabur dari Batavia. Kereta melaju kencang. Saat melewati jembatan, Semanis berdiri di tengah jalan. Tak cantik kali ini. Tubuhnya penuh lumpur, perutnya robek.
Bayinya menangis keras. Kereta berhenti, Semanis mendekat perlahan. "Antar aku pulang, Hendrik, seperti kau mengantarku ke kematian." Hendrik berteriak. Namun kereta tak bisa bergerak. Kabut menutup semuanya. Hanya terdengar tangisan bayi dan suara langkah mendekat. Kabut menelan seluruh jembatan, tak ada bintang. Tak ada bulan, hanya suara tangisan bayi yang menggema pelan, berulang, seolah berasal dari segala arah. Kereta Hendrik terhenti tepat di tengah jembatan. Kuda-kuda meringkik ketakutan, dan di depan kereta, si manis berdiri. Tak ada lagi kecantikan wajah si manis pucat membiru. Matanya hitam pekat, rambutnya basah, menjuntai menutup sebagian wajah. Perutnya robek, tangannya menggendong bayi tak bernyawa. Bayi itu menangis padahal matanya tertutup rapat. "Antar aku pulang, Hendrik." Suara si manis bukan lagi suara manusia. Bergaung seperti datang dari dasar rawa. Hendrik jatuh berlutut, tangannya gemetar. "Aku salah, aku kilaf, ampuni aku." Semanis mendekat perlahan, setiap langkahnya membuat papan jembatan retak dan basah oleh lumpur. "Aku tak butuh maafmu, aku butuh kau merasakan bagaimana rasanya tak pernah pulang." Angin berputar kencang, air rawa di bawah jembatan naik seperti tangan rakasa. Semanis mengangkat wajah Hendrik dengan satu jari. Untuk sesaat wajahnya kembali cantik seperti dulu. Air mata mengalir dari matanya. "Aku menunggumu lama sekali." Lalu wajah itu membusuk seketika. Semanis mendorong Hendrik ke tepi jembatan. Namun bukan jatuh bebas, tanah rawa menariknya perlahan. Hendrik berteriak, meronta, mencakar udara. "Tolong!" Air masuk ke mulutnya. Tangisannya tenggelam, Semanis berdiri menatap tanpa emosi. Saat kepala Hendrik tenggelam sepenuhnya, tangisan bayi berhenti mendadak. Kabut perlahan menipis, angin berhenti, air rawa kembali tenang. Kereta ditemukan pagi hari kosong, tak ada Hendrik. Tak ada darah, hanya jejak kaki basahnya berhenti di tepi jembatan. Penduduk melakukan ritual besar doa, sesajen. Tangis, dukun tua berkata dendamnya telah dibalas. Namun jiwanya sudah terlalu lama terikat. Ia menancapkan sesajen di tengah jembatan. Api lilin menyala tenang. Namun di ujung jembatan, seorang wanita berdiri, diam, menunduk. Legendanya hidup, tahun berganti, Belanda pergi. Zaman berubah, jembatan itu tetap berdiri. Orang-orang mulai melihat wanita cantik Ninta diantar pulang. Bau lumpur dan darah di tengah malam, tangisan bayi saat hujan turun. Tak semua melihat wajah aslinya, hanya mereka yang berniat buruk. Malam, seorang pria muda mengendarai motor melewati jembatan Ancol. Ia berhenti melihat seorang wanita berdiri sendirian. "Cantik," ucapnya, menunduk emas bola Ninta diantar pulang. Pria itu ragu lalu mengangguk. Saat ia menoleh, jembatan kosong, namun di spion Semanis duduk di belakangnya. Tersenyum.